nomor 11. Di sini ada diketahui KaCH3COH, kita tahu ini asam lemah ya. Dan untuk pH-nya, nah yang ditanya pH-nya, di sini diketahui molaritasnya. Kita harus ingat untuk asam atau basa lemah itu yang pakai akar, terus ada koefisien, ada ininya, konstantanya. Sama molar. Nah, untuk H+ itu kan sama dengan akar Ka kali Ma. Itu sama dengan, kita tinggal masukin ini 1,8 kali 10⁻⁵, terus dikali 0,02. Ketemu sama dengan akar 36 kali 10⁻⁸, ketemu 6 dikali 10⁻⁴. pH-nya berarti min log 6 kali 10⁻⁴ sama dengan 4 min log 6. Tinggal masukin rumus ini. Ini nomor 12. Sini ada yang ditanya derajat ionisasi larutan CH3COH yang punya pH 3 dan Ka-nya 10⁻⁵. Nah, ini rumusnya untuk derajat ionisasi, ini derajat ionisasi. Itu akar Ka kali M per M molar ya. Nah, di sini kita tahu ya pH-nya itu 3. Berarti H+-nya itu 10⁻⁻3. Nah, H+ untuk ya yang tadi rumus H+ untuk asam lemah kan akar Ka kali M. Berarti kita tahu dari sini M-nya itu sama dengan H+ kuadrat dibagi Ka. Kita masukin H+-nya tadi. Kita dapat ini 10⁻⁻3 dikuadratin dibagi Ka-nya kita dapat dari soal 10⁻⁵. Terus kita dapat molar yang itu 10⁻⁻1. Nah, terus tinggal kita masukin kan tadi udah tahu ya, akar Ka kali M itu sama dengan H+. H+-nya udah dapat tadi 10⁻⁻3 ini. Terus yang M-nya ini tadi 10⁻⁻1. Dibagi ketemu 10⁻⁻2. Jadi derajat ionisasinya kan 10⁻⁻2 atau sama dengan 1/100. Ya. Nah, ini terus dikali 100% sama ini. Jadi ketemunya 1%. Derajat ionisasi itu kan seberapa banyak yang terionisasi. Berarti kalau untuk CH3COH di soal ini, dia yang berubah jadi ion itu cuma 1%. Lainnya bentuknya masih CH3COH. Oke, nomor 13 ya. Ini ada 100 mili larutan NH3 0,1 M. pH-nya itu sama 100 mili larutan CaO2 5 kali 10⁻⁴ ini M molar. Nah, yang ditanya Kp-nya. Ini basa lemah ya. Ini kita tahu ini basa kuat. Nah, rumusnya kan beda ya. Untuk basa lemah mirip yang kayak asam lemah tadi, dia akar Kb kali M, dan untuk yang kuat seperti tadi juga ini B kali M. Tuh. Nah, di sini kita tahu Kb-nya yang ditanya, terus ini M-nya 0,1, terus yang di sini 2 karena ini CaO2-nya ada 2. Terus M-nya tadi kita tahu dari soal 5 kali 10⁻⁴. Nah, terus ini kalau dihitung, yang ini sama dengan 10⁻⁻3. Terus dikuadratin semua, jadi Kb kali 0,1 M sama dengan 10⁻⁻⁶. Terus untuk Kb-nya berarti 10⁻⁻⁶ dibagi 0,1. Ketemu 10⁻⁵.
Ini nomor 14 ini ada 30 ml larutan HCOOH yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan CaOH2 0,1 m dengan menggunakan indikator PPI. Indikator PP ini berubah pada saat volume CaOH2 tepat 15 ml. Nah, yang ditanya konsentrasi HCOOH. Nah, di sini kita tahu ya, pokoknya kalau yang namanya titrasi itu yang berlaku rumusnya ini. Kalau titrasi itu pasti ini. Ini untuk yang HCOH ya, ini untuk CaOH2. Di sini kita tahu ya, jangan lupa ini anak OH-nya ada 2 ini, dimasukin 2-nya. Ini asam, hanya 1 dimasukin 1. Terus M1-nya yang dicari ya, terus 30 mili tadi volumenya ini. Terus untuk ini 0,1, CaOH2-nya kan 0,1. Terus ini 15 mili, CaOH2-nya 15 mili. Nah, ini kalau dihitung ketemu 3 milimol. Terus ini 30, ini M1 kali 30 mili, berarti M1-nya sama dengan 3 milimol dibagi 30 mili. Ketemu 0,1. Ini sama-sama mili-mili, jadi bisa ketemu ini ya, molar. Sama aja nih kalau mili di lain jadi mol per liter. Ini sama aja molar. Tuh. Nah, terus untuk ini nomor 15, jika CaOH2 dianggap terionisasi sempurna, pH larutan 2 liter CaOH2 0,2 m itu berapa? Nah, di sini itu volume dia tidak berpengaruh ya. Karena biasanya yang terpakai itu konsentrasinya. Mau volume berapapun, tapi konsentrasinya segini yang menentukan dalam penentuan pH. Nah, kalau terionisasi sempurna kan ini udah kayak ini bantuan ya buat ngasih tahu kalau si CaOH2 ini kan basa ya, berarti dia merupakan basa kuat. Kalau asam basa kuat itu dia terionisasi sempurna, tapi kalau lemah itu tidak sempurna ya, tidak seluruhnya terionisasi gitu dalam bentuk larutan. Ada yang masih dalam bentuk utuhnya gitu. Nah, ini OH- itu kalau untuk basa kuat tadi ya, B dikali M, terus B-nya ini karena 2, berarti ini 2, terus M-nya tadi 0,2 M. Berarti ini ketemu 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti pOH-nya dia 1 min log 4. Ya. Untuk pH-nya 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 1 min log 4. 14 dikurangi 1 itu 13. 14 dikurangi min log 4 itu berarti ditambah log 4. Terus ini sama dengan 13 log karena log 4-nya diketahui di soal sama dengan 0,6. Ditambah 0,6 ketemunya 13,6. Oke. Nomor 16 di sini ada ini tadi ya, reaksi yang ditanya asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi. Nah, kita tahu nih kayak Bronsted-Lowry ya, HCl jadi Cl- berarti dia yang donor asam, terus ini H2O jadi H3O plus, dia yang menerima hanya berarti jadi basa. Ditanya asam sama basa konjugasinya, berarti yang asam kan yang ini, terus basa konjugasinya yang Cl-.
Lanjut nomor 17. Di sini ada larutan HNO3 dalam air memiliki pH 2. HNO3 termasuk ini ya, asam kuat. Terus nilai pH larutan berubah menjadi 4 apabila diencerkan sebanyak, nah pH-nya dari 2 menjadi 4. Nah, kalau pH 2, dia kan H plus-nya berarti 10 pangkat min 2, terus menjadi pH 4, H plus-nya berarti 10 pangkat min 4. Nah, kita pakai yang ini tadi, MV itu ya. Yang awalnya 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dipindah ke sini. Jadi 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Terus kita tahu untuk P2-nya, jadi ini kalau dibagikan jadi 100. Ini 100 P1. 100 kalinya dari volume awal. Lanjut nomor 18. Di antara garam-garam berikut, kalau dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis. Nah, tahu Pak ya, kalau hidrolisis itu garam dari asam atau basa lemah dengan asam basa kuat. Jadi ini bisa dijabarin ya. Ini bukan, ya ini pokoknya kita bisa lihat si garam ini tuh terbentuk dari asam atau basa apa sih? Nah, kan tadi kita udah tahu ya, asam ditambah basa itu akan membentuk garam dan air. Ya. Nah, sekarang kita balik. Kira-kira si garam ini tuh terbentuk dari si asam apa sama basa apa. Gitu. Tinggal kita pecahnya misalnya. Untuk Na berarti gitu ya, dari NaOH, SO4 itu dari H2SO4. Ini kan basa kuat, yang ini asam kuat, berarti enggak. Terus ini KBR. KBR itu dari KOH sama HBr. Kita tahu ini juga basa kuat, terus ini asam kuat. Terus ada CH3COOK, dia dari KOH, basa kuat, CH3COH itu asam lemah. Terus MgCl2, itu dari MgOH2, dia basa kuat sama asam kuat. Ya. Terus ada NaI, NaOH itu basa kuat, HI-nya juga asam kuat. Di sini berarti jawabannya yang C. Nah, yang di sini yang adalah hidrolisis total. Kalau hidrolisis total itu berarti dia dari asam lemah dan basa lemah. Kita tahu di sini ada natrium. Natrium itu kan dari NaOH. NaOH dia basa kuat, berarti udah nggak termasuk. Karena harusnya lemah, sama lemah. Terus amonium dari NaO4OH, dia merupakan basa lemah. Terus di sini ada asetat. Asetat itu dari CH3COH ya, asam asetat, asam lemah. Jawabannya yang D. Terus kalau klorida di sini kan dia dari HCl itu asam kuat. Ingat-ingat yang basa kuat itu yang kayak golongan 1, golongan 2, 1A, 2A. Terus lanjut untuk nomor 20, di sini diketahui KPNH3 segini. Kita tahu NH3 itu basa lemah ya. Terus yang ditanya larutan ini ya, garam. Nah, garamnya ini molaritasnya segini.
Nah, kita tahu si garam ini dia dari, kalau dipecah gitu ya, jadi 2NH4OH ditambah H2SO4. Ini basa lemah, yang ini H2SO4 asam kuat, ingat-ingat lagi asam kuat, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Itu yang termasuk asam kuat. Nah, kalau basa lemah sama asam kuat, tadi kita ingat ya ada soal yang tadi, itu terhidrolisis sebagian. Terus berarti untuk garamnya itu jangan lupa ini kayak yang misal yang tadi OH-. Itu kan kalau misalnya dia ada yang B kali M. Nah, ini G ini maksudnya kayak si B ini ya. Jadi kita dapetin buat G-nya ini itu G kali M ya. Nah, kita tahu ya ini kan garam gitu, larutan garam. Jadi kita pakai rumusnya ini. H plus sama dengan akar KW per KB dikali garam. Nah, ini KW kan nilainya 10 pangkat min 14, terus KB-nya dari soal dia 2 kali 10 pangkat min 5. Untuk garamnya ini G-nya ini ya udah dilingkarin. Jadi ada 2, terus untuk 10 pangkat min 1, itu dari soal ya, 0,1, 10 pangkat min 1, terus didapat nilai H+-nya 10 pangkat min 5, berarti pH-nya 5.